Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Widya Yuliana dengan NIM 246030, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang tahun 2024 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Social Cognitive Theory atau yang biasa disebut dengan teori kognitif sosial yang dijelaskan oleh Albert Bandura. Selanjutnya, kita akan memasuki biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, sebuah kota kecil di Alberta, Kanada. Ia berasal dari keluarga imigran Ukraina dan Polandia yang bermigrasi ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Masa kecilnya diwarnai dengan pengalaman hidup di lingkungan yang sederhana dan penuh tantangan, yang kemudian memotivasi dirinya untuk memahami bagaimana manusia belajar dan berkembang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Albert Bandura melanjutkan studi ke University of British Columbia, tempat ia meraih gelar sarjana muda dalam bidang psikologi. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Stanford University, di mana ia memperoleh gelar Master of Arts dan kemudian meraih gelar Dr. PhD di bidang psikologi pada tahun 1952. Pendidikan dan pengalaman akademiknya di Stanford menjadi fondasi penting dalam pengembangan teori dan penelitiannya. Setelah menyelesaikan studi, Albert Bandura memulai karirnya sebagai dosen dan peneliti di berbagai institusi akademik. Ia dikenal sebagai seorang profesor yang sangat inovatif dan produktif, mengembangkan berbagai konsep baru dalam bidang psikologi belajar dan perilaku manusia. Ia pernah mengajar di Stanford University dan kemudian di University of California, Berkeley, di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya dan memperoleh pengakuan internasional. Kontribusi terbesar dari Albert Bandura adalah pengembangan teori belajar sosial yang kemudian dikenal sebagai Social Cognitive Theory. Ia menegaskan bahwa manusia tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung yang diperoleh dari penguatan dan hukuman, tetapi mereka juga belajar melalui observasi dan meniru perilaku orang lain. Konsep modeling dan pembelajaran observasional menjadi salah satu inti dari teori ini. Ia menunjukkan bahwa manusia memperhatikan perilaku model dan konsekuensi yang diperoleh, lalu menirunya jika mereka merasa mampu dan yakin akan keberhasilannya. Selain itu, Bandura memperkenalkan konsep self-efficacy, yaitu kepercayaan diri individu dalam kemampuannya untuk melakukan sesuatu dan mencapai hasil tertentu. Keyakinan ini sangat mempengaruhi motivasi, ketekunan, dan keberhasilan seseorang dalam menghadapi tantangan. Ia menekankan bahwa self-efficacy dapat dibangun melalui pengalaman keberhasilan, pengamatan terhadap keberhasilan orang lain, persuasi verbal, dan keadaan emosional. Dalam teorinya, Bandura memperkenalkan konsep triadik determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, perilaku itu sendiri. Dan ketiga, proses kognitif internal. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia secara dinamis. Karya-karya Albert Bandura tidak hanya berpengaruh dalam bidang psikologi, tetapi juga meluas ke berbagai bidang lain seperti pendidikan, psikoterapi, pengembangan karakter, dan media. Ia menunjukkan bahwa media dan teknologi modern dapat mempengaruhi perilaku manusia melalui proses modeling dan observasi, sehingga teori ini sangat relevan dalam era digital saat ini. Sepanjang hidupnya, Albert Bandura menerima banyak penghargaan atas kontribusinya, termasuk penghargaan dari American Psychological Association dan penghargaan akademik lainnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, berdedikasi tinggi, dan penuh keinginan tahuan terhadap perilaku manusia. Albert
Bandura meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dalam usia 95 tahun. Warisannya sebagai salah satu tokoh psikologi terbesar tetap dikenang dan terus mempengaruhi bidang psikologi serta berbagai disiplin ilmu lainnya hingga saat ini. Selanjutnya, pengertian teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi yang diterimanya. Menurut Albert Bandura, manusia tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui proses mental seperti perhatian, ingatan, dan motivasi. Teori ini menegaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan, proses kognitif internal, dan perilaku sendiri. Dengan konsep utama yaitu self-efficacy atau kepercayaan diri dalam kemampuan diri untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada konsep utama teori kognitif. Yang pertama, pembelajaran melalui observasi atau modeling. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan menirunya, terutama jika perilaku tersebut memberi hasil yang positif. Yang kedua, triadik determinisme. Interaksi timbal balik antara tiga faktor utama. Yang pertama, lingkungan, situasi dan kondisi sosial. Yang kedua, perilaku, tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, proses kognitif internal, pikiran, keyakinan, dan motivasi. Yang ketiga, self-efficacy atau kepercayaan diri. Keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Self-efficacy mempengaruhi motivasi, usaha, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Baik, yang keempat ada reinforcement dan hukuman. Penguatan positif dan negatif dari lingkungan mempengaruhi apakah perilaku tersebut akan diulang atau dihentikan. Yang kelima, proses pembelajaran observasional. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perhatian, memperhatikan model perilaku. Yang kedua, pengingatan, mengingat perilaku yang diamati. Yang ketiga, reproduksi, meniru perilaku yang diamati. Dan yang terakhir atau keempat, motivasi, melakukan perilaku berdasarkan hasil yang diharapkan atau penguatan. Yang terakhir ada peran lingkungan dan media. Media dan lingkungan sosial berperan sebagai sumber utama perilaku yang dipelajari. Selanjutnya ada proses pembelajaran observasional. Yang pertama ada perhatian atau attention. Individu harus memberi perhatian terhadap perilaku model yang diamati. Faktor yang mempengaruhi perhatian termasuk daya tarik model, relevansi perilaku, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, pengingatan atau retention. Setelah memperhatikan perilaku, individu harus mengingat dan menyimpan informasi tentang perilaku tersebut agar dapat ditiru di kemudian hari. Yang ketiga ada reproduksi atau reproduction. Individu mencoba meniru atau melakukan perilaku yang telah diingat. Tahap ini melibatkan kemampuan motorik dan keterampilan untuk mereproduksi perilaku tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, motivasi atau motivation. Keinginan untuk meniru perilaku dipengaruhi oleh faktor motivasi seperti penguatan positif atau reward, penguatan negatif atau hukuman, atau harapan akan hasil tertentu. Jika perilaku diberi penghargaan, kemungkinan besar perilaku tersebut akan diulang. Selanjutnya ada peran self-efficacy. Yang pertama, meningkatkan motivasi meyakinkan terhadap kemampuan diri atau self-efficacy membuat seseorang lebih yakin untuk mencoba dan bertahan dalam menghadapi tantangan. Semakin tinggi self-efficacy-nya, semakin besar motivasi untuk melakukan sesuatu tugas. Yang kedua, pengaruh terhadap
persepsi tantangan. Individu dengan self-efficacy tinggi cenderung memandang tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga, mempengaruhi usaha dan ketekunan. Orang yang percaya pada kemampuannya akan lebih gigih dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Selanjutnya, nomor 4, mengatur emosi dan stres. Self-efficacy membantu individu mengelola stres dan emosi negatif, sehingga mereka lebih mampu tetap fokus dan tenang saat menghadapi situasi sulit. Yang kelima atau yang terakhir, pengaruh terhadap pembelajaran dan perilaku. Self-efficacy yang tinggi meningkatkan kemungkinan individu untuk belajar hal baru dan melakukan perilaku yang sesuai, bahkan dalam kondisi yang matang. Selanjutnya, ada pengaruh media dan lingkungan. Yang pertama, dari pengaruh media. Yang pertama, media sebagai model. Media seperti televisi, internet, dan media sosial berperan sebagai model perilaku yang dapat diamati dan ditiru. Contohnya, tayangan yang menunjukkan perilaku positif atau negatif akan mempengaruhi penonton untuk menirunya. Yang kedua, penguatan dan hukuman virtual. Media juga dapat memberikan reward atau punishment secara tidak langsung melalui cerita, iklan, atau pesan yang disampaikan, yang mempengaruhi persepsi dan motivasi individu. Yang ketiga, informasi dan pengetahuan baru. Media menyediakan berbagai informasi yang memperkaya pengetahuan dan mempengaruhi proses kognitif, seperti cara menyelesaikan masalah atau bersikap terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Yang pertama, lingkungan sosial dan budaya. Norma nilai. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Yang pertama, lingkungan sosial dan budaya. Norma, nilai, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar membentuk sikap dan perilaku individu. Lingkungan yang positif mendukung perkembangan yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat memunculkan perilaku menyimpang. Yang kedua, penguatan sosial lingkungan. Memberikan penguatan berupa pujian, penghargaan, atau hukuman yang memotivasi atau menghambat perilaku tertentu. Yang ketiga, situasi dan kondisi fisik. Keadaan fisik dan situasi lingkungan. Misalnya, keamanan, fasilitas, suasana belajar. Juga mempengaruhi proses belajar dan perilaku kehidupan atau individu. Selanjutnya ada kesimpulan. Teori kognitif sosial menegaskan bahwa proses belajar dan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kognitif, lingkungan sosial, dan media. Individu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi terhadap model atau orang lain di sekitarnya. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tugas atau mencapai tujuan. Kepercayaan diri ini sangat mempengaruhi motivasi dan keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Lingkungan sosial dan media memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap, norma, dan perilaku individu. Media, baik itu media sosial, televisi, maupun media edukatif, dapat digunakan untuk memberikan contoh penguatan positif maupun edukasi yang dapat meningkatkan self-efficacy dan perilaku positif. Selain itu, lingkungan sosial yang didukung dan positif dapat memperkuat proses belajar dan perubahan perilaku. Tamatnya sudah.